sedari kami masuk ke Kopri, ke PMII itu sudah dilatih seperti itu. Dan itu jadi kebiasaan kami untuk membangun hak-hak kita lewat suara-suara aspirasi dan sebagainya. Tahun sunyi itu bukan artinya kita diam gitu kan. Malah itu menjadi ruang kita untuk menulis kembali arah demokrasi kita gitu. Dari narasi ke kebijakan, dari kampus ke komunitas gitu, dan dari aksi ke sejarah. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu maupun pemilihan, dan tentunya informasi lain yang sangat penting untuk diikuti oleh teman pemilih. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast Jateng episode kali ini tentunya kita sudah hadirkan tamu yang gak kalah spesialnya dengan tamu-tamu podcast KPU Jateng sebelumnya. Dan ini sangat mewakili teman pemilih dari kelompok muda. Sudah hadir di studio podcast KPU Provinsi Jawa Tengah Ketua Kopri Jawa Tengah, Mbak Betari. Langsung saja kita temui beliau. Halo Mbak, apa kabar Mbak Betari? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Terima kasih juga sudah diajak kolaborasi oleh KPU Jateng. Sangat senang, muda, ceria, berprestasi tentunya, dan salah satu tokoh dong di Jawa Tengah. Gimana nih rasanya? Wah, rasanya menantang ini Mbak. Menantang, kecil-kecil cabai rawit kayaknya nih. Apalagi dengan ini ya Mbak, Jateng kan sebagai salah satu pusat gerakan pemuda juga gitu loh. Mungkin ada beberapa teman pemilih yang belum kenal apa nih Kopri itu apa gitu. Mungkin bisa disampaikan dulu di awal nih Mbak. Mungkin yang lebih sering dikenal Korpri ya Mbak ya. Itu kami banget itu. Ya. Iya betul. Kopri itu kan sebenarnya Korps PMI Putri Mbak. PMI itu kan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kita haluannya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Aswaja. Dan kami gerakannya memang beranggotakan kader-kader perempuan yang basisnya mahasiswa sebenarnya, cuma sekarang berjalannya waktu sudah di luar mahasiswa juga ada yang pasca lulus begitu ya. Dan itu kader perempuan, dan kami juga fokusnya di isu sosial, politik, ekonomi, juga keagamaan gitu. Dan gerakan-gerakan kami juga, kalau mungkin teman-teman di sini sering dengar aksi demonstrasi, nah itu mungkin PMI Putri juga kerap terlibat di situ gitu kan, di aksi-aksi pengawalan dan pengawalan kebijakan, pengawalan isu perempuan juga gitu Mbak. Dan memang basis kami ini di Jawa Tengah sudah ada di 22 cabang kabupaten kota. Dan itu tersebar di perguruan tinggi dominannya begitu. Oh, ternyata juga mungkin teman pemilih sudah nggak asing lagi ya dengan Kopri, karena pergerakannya ternyata juga sudah lumayan didengar nih di Jawa Tengah. Ya, kalau sejak kapan berdirinya itu tahun 1960 PMI kan. Baik. Dan dulu memang Kopri berganti-ganti ini ya bentuk, mulai dari divisi keputrian di awal itu sampai hari ini Kopri itu Mbak. Dan itu dinamikanya juga mulai gerakan pakai nama Kopri dan menyeluruh itu 2000-an gitu. Tapi memang akarnya sudah ada pakai divisi keputrian itu sejak 1960. Luar biasa. Sebuah organisasi pergerakan yang isinya mesti perempuan semua. Iya, Korps PMI Putri itu perempuan. Iya, perempuan semua, dan tentunya banyak hal-hal baru yang mungkin jadi inisiatif atau yang memotivasi sebenarnya perempuan-perempuan untuk tampil begitu. Betul Mbak, dulu kan
Kopri itu memang awalnya keresahan di tubuh, awal mula PMI kan di tubuh NU itu tidak ada ruang untuk memfasilitasi atau gerakan mahasiswa itu terwadai gitu. Jadi muncullah PMII. Kemudian di PMI juga ada keresahan bahwa gerakan perempuan ini masih banyak tantangannya. Dan apalagi mahasiswa yang punya haluan aswaja juga belum punya wadah, mahasiswa perempuan apalagi gitu kan. Makanya kemudian dibentuklah yang akarnya divisi keputrian itu menjadi Kopri hari ini. Oh, berarti sudah banyak yang dilakukan oleh Kopri sendiri untuk tentunya kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Sebenarnya ini mungkin bisa disampaikan apa saja yang sudah dilakukan Kopri begitu, Mbak? Ya. Karena memang sesuai fokusnya di sosial, politik, ekonomi juga keagamaan ya Mbak. Tentu pemilu, kemudian pilkada, apalagi di kalangan mahasiswa ya Mbak, aktivis mahasiswa itu sudah jadi salah satu perhatian utama gitu bagi kami. Kader-kader Kopri itu terlibat dalam mulai dari ikut menjadi bagian dari pelaksana, maksudnya di daerah-daerah itu kan banyak KPPS dan sebagainya, penyelenggara ya. Itu mereka juga banyak sekali yang mendaftar ikut di sana. Kalau ditanya, kalau kita sedang diskusi kenapa kok ikut gitu kan, ya karena kita pengen lihat prosesnya pemilu pilkada itu gimana, ngawal langsung gitu. Ya, sebagai penyelenggara gitu. Baik. Selain itu juga kalau musim pemilu pilkada gitu kan, makin banyak kita melakukan diskusi dalam fokus-fokus itu. Memang kan ada rutinan ya Mbak, diskusi rutinan, dan itu soal ngawal kebijakan lah, soal isu kontemporer, dan misalnya ada berita hangat apa itu kita diskusikan. Tapi ketika pemilu pilkada itu makin banyak yang melakukan itu, hampir bahkan di setiap tataran kampus melakukan soal mengawal isu-isu pemilu pilkada gitu. Selain itu juga ada juga lembaga-lembaga seperti salah satunya di cabang Semarang, kami kemarin ada pembentukan lembaga pemilu dan demokrasi, itu baru, dan itu di setiap cabang mengupayakan itu lembaga-lembaga yang mengawal isu demokrasi dan termasuk utama fokusnya pemilu pilkada begitu. Pemilu pilkada jadinya tetap ada upaya untuk membangun kesadaran mulai dari dalam sendiri untuk partisipasi aktif dalam pilkada, iya, tentunya. Karena kita sadar ya sebagai katalisator sosial politik gitu kan, anak muda, mahasiswa, betul, yang punya organisasi apalagi gitu, punya kan suara, punya idealisme, betul, punya pengetahuan tentunya, punya ruang juga Mbak, kesempatan. Iya. Udah ada kesempatan yang cukup luas. Nah, kalau dari dalam sudah menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi aktif, upaya Kopri sendiri untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi aktif kepada masyarakat yang lebih luas, apa yang sudah dilakukan, Mbak? Nah, itu karena kita punya kanal-kanal media sosial tentunya ya Mbak, ya, anak muda ya. Betul, sesuai eranya dong. Ya, di setiap cabang, di bawah cabang itu kan ada namanya komisariat, itu di tingkat kampus biasanya Mbak. Di bawah lagi ada namanya rayon, itu di tingkat fakultas biasanya. Nah itu setiap tingkatan punya kanal media sosial yang untuk menyebarkan agenda-agenda, kemudian membangun wacana, narasi lewat itu. Nah tentunya ketika masa pemilu maupun non pemilu ya Mbak, itu tentu kita terus melakukan gerakan-gerakan, agenda-agenda itu kita sebarkan lewat itu, termasuk ketika soal narasi pemilu, soal pemilu damai, pemilu hak suara dan sebagainya, itu tentu kita sebarkan lewat kanal-kanal media sosial itu untuk ke masyarakat langsung. Kemudian juga fokus kami kan selain kaderisasi ada juga di advokasi Mbak. Jadi hampir setiap tataran itu punya agenda advokasinya masing-masing begitu. Dan tentunya apalagi ketika masa pemilu pilkada itu agenda advokasi kita biasanya ke kelompok-kelompok masyarakat atau ke ruang-ruang
di sekitar kita, baik itu desa ataupun kecamatan, biasanya kita datang advokasi. Nah, soal isu-isu pemilu kalau di tahun pemilu. Kalau di tahun non pemilu ya berarti kita isu-isu politik, isu-isu sosial di sekitar itu. Tetap ada edukasi ke masyarakat tentang pemilu dong, khususnya kemarin yang 2024. Dan pergerakannya sangat masif atau ada di beberapa lokus saja untuk melakukan ini sasarannya? Nah, kalau di soal khusus pemilu ya Mbak, kita masih di beberapa lokus aja, karena memang secara menyeluruh, secara di masing-masing cabang itu kita ini masih juga mengupayakan untuk partisipasi ini ya, lintas isu. Nah, itu kan kalau jadi kita pengennya di setiap cabang itu punya isu yang diintegrasikan nanti muaranya sama, yaitu demokrasi gitu. Jadi soal pemilu kita fokuskan mana ini cabang yang memang rawan-rawan istilahnya gitu ya Mbak ya, rawan-rawan politik gitu. Iya betul. Dan tentunya ini ya sebagai organisasi yang sudah besar, sudah banyak yang dilakukan karena sudah lama juga kali ya, sudah banyak pengalaman begitu. Kalau berdasarkan dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh Kopri sendiri, sebenarnya tantangannya untuk memberikan edukasi, untuk memberikan sosialisasi atau masuk ke dalam masyarakat itu apa aja, terutama di era yang sangat dinamis seperti sekarang ini, Mbak Betari? Betul. Tantangannya tentu ya Mbak, kita fokusnya ke perempuan karena kita kan Kopri dengan isinya kader-kader perempuan, dan biasanya kalau kita berhadapan dengan pihak atau stakeholder di luar kita, di luar mahasiswa gitu kan, masyarakat, entah kelompok sosial lainnya gitu kan, itu mesti ada yang meremehkan perempuan begitu, mesti ada itu, masih ada, meskipun di setiap daerah ini ya beda tingkat meremehkannya begitu, tapi mesti ada bentuknya itu. Berbeda. Iya, bentuknya berbeda, kemudian intensitasnya juga berbeda. Tapi yang menjadi motivasi kita malah di situ gitu kan. Kita perempuan nih, mahasiswa perempuan, harus kita bisa melawan narasi-narasi yang timpang seperti itu. Selain itu juga ada tantangan bahwa kita kan diakui atau tidak di ruang ini ya Mbak, pengambilan keputusan itu perempuan masih belum imbang dengan laki-laki begitu kan, masih menjadi minoritas gitu, masih didominasi laki-laki. Dan itu kalau kita menyuarakan kebijakan dan menyuarakan suara kita, kemudian aspirasi kita begitu, yang nangkep mesti kan para pengambil keputusan yang dominasinya kan laki-laki begitu. Dan itu biasanya suara-suara pengambil keputusan dari sisi perempuan juga belum tidak sampai ke kita gitu kan. Lebih banyak yang berhadapan dengan kita ya mereka yang mendominasi begitu. Dan tapi justru itu tidak malah menjadikan kita kerdil gitu, malah menjadi tantangan bahwa kita ini berhadapan langsung pengambil keputusan yang itu laki-laki, dan kita harusnya bisa menyuarakan aspirasi kita di situ tempatnya gitu. Dan untuk menjawab tantangannya itu, kita malah semakin pengen mengeksplor jejaring. Ya, di situ. Dan kita nggak mengambilnya itu tidak memilih-milih, malah kita di mana kita bisa masuk, ayo kita masuk. Di situ partisipasi perempuan akan lebih dilihat, didengar gitu. Berarti tetap sasarannya menjadi peserta pemilu nih kayaknya. Salah satunya. Iya, setiap kesempatan kan harus diambil begitu. Luar biasa. Semangatnya perempuan yang punya visi ke depan yang sangat panjang sepertinya. Nggak hanya menjadi penyelenggara saja, tapi sudah punya angan-angan, cita-cita untuk menjadi peserta pemilu, karena tadi yang seperti disampaikan Mbak Betari, pengambilan keputusan harus ikut serta. Betul. Perempuan juga harus ikut serta. Nah, kalau di luar tahun-tahun pemilu ini tentunya kan beda ya Mbak,
intensitas apa yang disampaikan, kualitas apa yang mau disampaikan itu kalau bagi kami di mungkin penyelenggara pemilu begitu akan fokusnya kepada pemilu maupun pilkada, materi-materinya akan terkait dengan itu. Kalau dari Korpri sendiri untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat di luar tahun pilkada atau pemilu, apa yang diupayakan nih? Nah, itu tentu kita masih menjaga kultur intelektual kita, Mbak. Diskusi, literasi begitu kan? Ya. Dan kita setiap kepengurusan itu biasanya ada namanya kan rapat kerja ya, Mbak ya. Di situ kita tentu mengupayakan bagaimana isu-isu ataupun kajian-kajian itu masih selaras dan selalu up to date. Jadi misal usai pemilu, usai pilkada kemarin, nah berarti kita melaju pada pengawalan kebijakan. Dan itu kita suarakan tidak hanya ke kalangan mahasiswa, tapi pemuda secara luas gitu. Baik itu di ranah desa, kemudian ada juga kan beberapa agenda-agenda itu di cabang itu kan mereka advokasi melakukan kegiatannya di desa gitu, Mbak, berbasis desa, kolaborasi sama pemuda desa. Misal kayak kemarin soal ada di daerah Rembang itu ada soal bikin program yang itu di pondok pesantren, di boarding house begitu. Terus juga ada soal pelatihan namanya pengawalan keuangan desa atau apa, saya lupa. Pokoknya intinya di keuangan desa, mengawal kebijakan itu ada juga seperti itu. Dan itu yang kita lakukan di luar tahun pemilu begitu. Tetap ada pergerakan-pergerakan untuk mengawal kebijakan-kebijakan. Nah, mungkin ini nyambung ke program selanjutnya dari Kopri sendiri sebagai pemuda perempuan yang bukan mayoritas ya, semua anggotanya tetap perempuan semuanya gitu, yang memperjuangkan kesetaraan gender, masih muda semuanya nih gitu. Bagaimana para pemuda-pemuda ini, khususnya para perempuan, mempengaruhi kebijakan publik? Ini kan masih masih di luar sistem semuanya kan. Nah, ini bagaimana nih cara mempengaruhi? Iya, tentunya kita kan kalau di tahun sunyi ya, Mbak, istilahnya kami menyebutnya gitu, tahun sunyi kalau nggak ada pemilu pilkada gitu kan. Itu justru harusnya jadi ruang panjang untuk kita menata kembali arah demokrasi kita gitu kan. Mulai dari literasi, kemudian advokasi, dialog begitu ya, partisipasi aktif gitu. Itu akar-akar demokrasi bagi kami. Dan bagaimana sih kemudian kita mengawal kebijakan-kebijakan, kemudian soal-soal keputusan di ranah publik gitu ya. Tentu kita tetap pertama melakukan kajian rutin ya, Mbak ya. Hari ini apa sih yang sedang dilakukan pemerintah begitu istilahnya. Dan bagaimana gitu. Kemudian setelah kita tahu dan menyebarkan itu ke teman-teman, ke sahabat-sahabati gitu kan kalau di PMII menyebutnya. Lalu apa sih kalau semua sahabat, semua kader sudah mengetahui itu, sudah punya bekal soal isu itu gitu kan. Kemudian kita kan sejauh ini, selama ini kita sudah berjejaring dengan berbagai pihak ya, Mbak, NGO, kemudian pemerintah juga, media dan sebagainya, instansi pendidikan juga gitu. Dan jejaring itu, yang modal sosial itu yang kita jadikan kemudian jalan untuk mengawal kebijakan setelah kita menggalang literasi soal kebijakan maupun isu terkini yang sedang hangat, yang sedang dilakukan pemerintah gitu. Kemudian kita menggalang jejaring kita, baik melalui audiensi, kolaborasi bareng gitu, entah itu diskusi, dialog ataupun agenda rutin begitu dengan jejaring ini. Dan itu ya
seperti dikatakan tadi, kita masih di luar sistem semua kalau secara internal ya Mbak ya, secara Kopri gitu. Tapi kan kita punya jejaring itu yang sudah lama kita bangun, dan itu bisa kita guide untuk kita kolaborasi, untuk kita menyalurkan suara kita, aspirasi kita. Kemudian jika misal dari kajian rutin tadi ada kok begini ya, begitu kan, kita masuk, kalau bidang ini kita ke jejaring mana nih gitu. Dan itu sebagai penyeimbang, kita tidak hanya kolaborasi ataupun berjejaring dengan pihak pemerintah, tapi juga kan lewat NGO, lewat media begitu. Jadi keseimbangan itu tetap kita upayakan bersama, dan view atau sudut pandangnya kan bisa luas ya Mbak, dari berbagai pihak gitu. Ya. Sedikit agak mundur mungkin, saya agak tertarik tadi yang disampaikan Mbak Betari, tahun sunyi. Muncul dari Mbak Betari, muncul dari Ketua Kopri Jateng begitu. Sebenarnya apa sih maknanya gitu? Tahun sunyi itu sebenarnya nggak tahun diam ya Mbak, sunyi Kak. Kan biasanya hari ini demokrasi kan, kalau menurut pengamatan kami di Kopri itu demokrasi dikerdilkan cuma soal pemilu gitu, 5 tahunan gitu kan ya. Dan di luar itu mesti ya sudah tidak ada keramaian apa gitu kan. Nah itu yang kemudian kita sebut tahun sunyi. Tapi di situ kenapa nggak tahun diam gitu kan? Justru di situ teka-tekinya, sunyi itu apa gitu kan? Sunyi itu malah ruang panjang, ruang dan waktu panjang untuk menata ulang arah demokrasi, arah sejarah kita gitu. Makanya kita sebutnya tahun sunyi. Tahun sunyi. Iya, kalau orang rame-rame kalau ada musim pemilu atau tahun pemilu itu kan rame banget ya. Ada suara sana sini, ada kegiatan sana sini gitu kan. Setelah itu ya sudah dianggap wah udah nggak ada pemilu ya sudah gitu kan, sepi gitu. Nah tapi kita nyebutnya nggak diam gitu, tapi sunyi karena tetap ada pergerakan meskipun tidak ada gaungnya yang mungkin nyaring begitu ya nggak sih, apa tetap mau berupaya untuk menyaringkan suara? Tetap harus menyaringkan suara Mbak, dan itu konsisten harus harus konsisten, dan itu tetap diupayakan oleh Kopri. Betul, dan itu diupayakan dengan tadi program-program kolaborasi. Dan itu salah satunya kita hadir di sini podcast bareng KPU itu kan salah satu bentuk menyaringkan suara juga begitu, bahwa kita ini perempuan, pemuda, mahasiswa yang disebut juga aktivis gitu kan, harus jadi garda terdepan dalam menyuarakan suara-suara penting bagi demokrasi kita gitu. Luar biasa, dan semangatnya kerasa banget ya teman-teman pemilih, meskipun perempuan nggak kehilangan gaung dan suaranya. Karena nggak mau ya perempuan dianggap sebagai kaum minoritas. Ya salah satu yang kita anut kan namanya Ibu Asma Syahruni ya Mbak. Beliau aktivis PMI juga tahun 60-an, yang juga ketua Muslimat NU ketiga di Indonesia, bahwa jangan meminta hak karena keistimewaan kita sebagai perempuan, tapi kalau kamu merasa layak dan mampu, harus direbut dengan perjuangan gitu kan Mbak. Merinding nih. Perempuan. Jadi jangan selalu minta bahwa perempuan dong dikasih ini, perempuan dong duluan dan sebagainya, tapi nggak pernah gerak, nggak pernah sadar harus melakukan apa gitu loh. Makanya Kopri komitmennya di situ, kita harus berdaya, ambil peran. Luar biasa. Semangat yang masih tetap ada meskipun di tahun sunyi yang tadi disampaikan Mbak Betari ini, mempertahankan semangat dan motivasi Kopri sendiri atau Mbak Betari secara pribadi untuk tetap berada pada posisi membawa misi ini apa aja Mbak? Tentu kita pakai nilai-nilai yang kita bangun ya Mbak ya dalam Kopri. Itu soal keadilan, soal kepemimpinan, soal keselarasan. Dan nilai-nilai kita kan ada namanya nilai dasar pergerakan, dan itu soal hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Artinya nilai itu pertama, kemudian modal ideologis kita juga bangun bahwa dalam sejarahnya gerakan kita
membangun gerakan dalam bidang ekonomi, kemudian politik serta literasi, pengetahuan. Itu dilakukan oleh guru-guru kami yang beliau adalah Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melakukan Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon, Tasfirul Afkar gitu. Dan itu jadi semangat kita bahwa kita ini bukan, meskipun mahasiswa kadang dianggap bahwa masih pemula, masih muda, masih anak-anak gitu kan, tapi kita justru di usia-usia seperti ini jadi peran dalam kebangsaan kita gitu. Jangan selalu merasa kecil. Dan itu nilai pertama yang kita selalu bawa, nilai ideologis dan historis kita tadi, bahwa dari dulu anak muda itu berperan kok dalam kebangsaan kita gitu kan. Itu kita pegang terus. Selain itu kultur intelektual, bahwa kalau Kopri nggak ada diskusi, nggak ada literasi, itu bukan Kopri gitu kan, bukan kader PMII gitu. Dan itu selalu kita bangun rutin, ada diskusi rutin, kajian rutin. Kemudian misal ada isu apa terbaru atau ada fenomena apa, itu kita harus responsif, karena dan itu karakter kader gitu kan, responsif, kemudian konsisten dan selalu bergerak gitu. Kalau ada isu kenegaraan kemudian kita diam, ya hilang ini nilai-nilai PMI, nilai-nilai Koprinya gitu. Dan itu kultur kita sedari dulu Mbak. Jadi sedari kami masuk ke Kopri, ke PMII, itu sudah dilatih seperti itu. Dan itu jadi kebiasaan kami untuk membangun hak-hak kita lewat suara-suara aspirasi dan sebagainya. Selain itu juga kita punya sejarah panjang yang itu sudah berjejaring dengan banyak pihak tadi, modal sosial. Lah, kalau kita sudah punya modal sosial kemudian kita diam, nggak responsif, maka modal sosial ini, jejaring ini akan kabur lama-kelamaan. Dan kita akan kembali susah lagi untuk menyuarakan suara-suara kita gitu kan. Itu Mbak yang jadi modal-modal. Kemudian modal aksi nyata tadi, selain kaderisasi, kita membangun pengetahuan di tingkat kader, kita juga kan advokasi ya Mbak, baik itu di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, politik, keagamaan. Nah itu, dan sejarah modal aksi itu kita jadiin bekal bahwa kita sudah banyak melakukan gerakan nyata. Kenapa hari ini harus berhenti gitu, maka kita harus jalan terus. Itu salah berapa tadi? 4 ya Mbak? Salah 4. Dapat 6 dong. Nggak lah ya, karena banyak ya. Harapannya sih semua yang sudah dilakukan oleh Mbak Betari dan teman-teman juga menular ke pemuda-pemuda yang lain, memotivasi, dan tentunya akan membawa pergerakan-pergerakan dari pemuda-pemuda. Harapannya pemuda nggak akan diam ya Mbak? Iya. Memang ini yang dilakukan Kopri, tapi itu tujuannya untuk seluruh pemuda di Indonesia gitu ya Mbak. Bahwa kita mulai dari kami perempuan, selain kita ngajak perempuan juga ngajak pemuda yang belum bersuara gitu. Ayo kita terus bareng. Suara kita adalah suara masa depan bangsa, anak muda kan. Ini kita 10 tahun lagi yang megang negara gitu kan ya Mbak, yang berperan bagi negara gitu. Sudah masanya ganti nanti 10 tahun yang hari ini begitu kan, dan itu kita pegang nanti. Maka jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk bergerak gitu kan. Apalagi soal isu-isu pemilu, pilkada itu jadi kunci utama demokrasi kita. Jangan pernah diem soal hak suara, soal hak partisipasi, pengawalan kebijakan, kemudian transparansi dan sebagainya itu. Wah, luar biasa. Dan tentunya pengen banget deh itu nularin semangat-semangat itu ke teman-teman pemilih yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi hopeless. Mungkin nggak ada lah ya teman pemilih yang hopeless ya, jangan gitu, tetap semangat karena masih banyak pemuda yang bisa menjadi contoh buat kita, dan tentunya masih banyak tokoh-tokoh lain yang jadi semangat. Mungkin buat Mbak Betari sendiri juga mungkin punya sosok dong, sosok guru ya Mbak ya, banyak mesti sosok guru yang ada juga guru saya yang menjadi ini kan
di tataran pemerintah, dan itu beliau masih memegang nilai-nilai, dan itu dijadikan salah satu bekal untuk saya, kemudian saya tularkan ke teman-teman bahwa dimanapun tempat kita harus tetap memegang nilai-nilai gitu kan, untuk menopang tegak lurus demokrasi gitu kan. Yang menarik kalau kita bicara isu-isu pemilu pilkada itu kan masih banyak sekali ini ya Mbak ya, keluhan-keluhan di tingkat desa, tingkat sampai soal di mahasiswa, entah itu soal money politik, kemudian soal transparansi data dan sebagainya. Nah itu selalu jadi spirit gitu Mbak, meskipun nanti enggak di tahun pemilu ya seperti hari ini. Wah, problem-problem itu jadi bekal kita bahwa soal itu tuh harus kita kawal sepanjang jalan, sepanjang tahun gitu kan. Enggak pas nanti pas pemilu baru kita rame, enggak, itu harus kita upayakan di tahun-tahun sunyi gini gitu kan. Bener nggak sih soal janji-janji politik kemarin hari ini dilaksanakan, kemudian soal kenapa kok terjadi money politik, kenapa terus transparansi data kenapa bisa menjadi problem, kemudian akuntabilitas soal data, soal pemilih maupun soal ruang-ruang ketika menuju pemilu pilkada itu kan mesti ada kampanye dan sebagainya, black campaign gitu kan. Itu jadi spirit kita bahwa problem-problem itu muaranya ya ketika nggak ada pemilu pilkada itu harus kita bangun sepanjang tahun berjalan, dan itu hasilnya kita bisa rasakan pas ada pemilu pilkada gitu. Optimisme tentunya yang dipegang. Iya, optimis bahwa pemuda itu kalau ambil bagian, sadar, kemudian punya sikap, itu mesti di pemilu pilkada itu kita merasakan perubahan gitu. Ini salah satu optimisme pemuda yang nantinya mungkin tetap akan memberikan perubahan ke bangsa dan negara ini untuk menjadi lebih baik, dan harapannya ada betari-betari yang lainnya deh nanti di pemilu maupun pilkada selanjutnya untuk membangun sesuatu yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Mbak Betari, mungkin ada yang bisa disampaikan ke teman pemilih? Silakan. Iya, saya apresiasi sekali untuk ini Mbak, agenda KPU yang menggandeng pemuda dalam aksi-aksi atau pengawalan pemilu pilkada kemarin ya, termasuk juga kader-kader Kopri di Jawa Tengah kemarin terlibat untuk mengawal, menjadi baik itu lewat media sosial atau lewat agenda-agenda KPU melibatkan kader-kader muda, kader perempuan jadi relawan lah, atau jadi dalam kolaborasi bareng, agenda bareng untuk ngawal pemilu pilkada. Itu sangat menjadi semangat buat kita bahwa kita ini sangat didengar suaranya gitu. Dan makanya untuk sahabat-sahabatku yang menyaksikan dan di seluruh Indonesia, bahwa tahun sunyi itu bukan artinya kita diam gitu kan, malah itu menjadi ruang kita untuk menulis kembali arah demokrasi kita gitu. Dari narasi ke kebijakan, dari kampus ke komunitas gitu, dan dari aksi ke sejarah gitu. Oke, sangat dalam maknanya, dan tentunya bisa jadi semangat buat teman pemilih nanti untuk dapat berpartisipasi aktif terus dalam proses demokrasi di Indonesia tentunya ya Mbak Betari ya. Mbak Betari, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Kita masih nantikan kesediaannya untuk hadir memberikan motivasi dan tentunya informasi yang lebih dalam lagi untuk teman pemilih dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Mbak Betari, Ketua Kopri Jateng. Dan ikuti terus podcast KPU Jateng untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pilkada maupun informasi penting lainnya yang tentunya bisa ditunggu oleh teman pemilih. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate, bersuara kepemiluan.